Jadi ini kebun percontohan dari Bau-Bau Farmer Community, Farmer Millennial Community. Kita ini awalnya dari ketika awal pandemi masuk di Bau-Bau 25 Maret, awal April itu kami melakukan diskusi bersama Pak Wakil Wali Kota, Pak Dandim, dan komunitas BBCF Bau-Bau Creative Forum. Kita diskusi langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh komunitas untuk mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 dan bagaimana penanggulangan dampak yang paling terasa di masyarakat. Lahir beberapa program seperti misalnya penyemprotan desinfektan untuk membantu pemutusan penyebaran, kemudian ada pembagian sarana cuci tangan dan inisiatif dari Pak Dandim, Pak Komandan Kodim untuk membangun gerakan yang bisa meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat, karena pemikiran kita waktu itu Bau-Bau ini kan suplai sayur-sayuran atau bahan pangan itu berasal dari sebagian besar itu disuplai dari luar daerah. Jika kita tidak tahu kondisi COVID waktu itu, misalnya jika terjadi lockdown seperti di luar atau misalnya ada bisa terjadi kekurangan pasokan bahan pangan, maka itu yang harus diantisipasi sesegera mungkin. Kemudian teman-teman di Bau-Bau Creative Forum bersama Pak Dandim menginisiasilah gerakan Ayo Berkebun. Tanggal 4 Mei kita sudah mulai membuka kelas-kelas budidaya. Jadi ada sekitar 30 orang yang mendaftar untuk mengikuti kelas budidaya. Kita selenggarakan di Creative Space dan di Aula Kodim. Maka lahirlah suatu komunitas yang kita sebut Bau-Bau Farmili, Bau-Bau Farmer Millennial Community. Saat ini yang tergabung sudah lebih dari 60 anggota. Dan rata-rata itu sudah memanfaatkan pekarangannya untuk tanam bahan pangan, utamanya sayur-sayuran. Selanjutnya, selama perkembangan mulai dari Mei itu kita mulai gerakan Ayo Berkebun. Teman-teman sudah rata-rata sudah melakukan pemanfaatan pekarangan, tapi kemudian karena ada program dari BBCF dan Bau-Bau Farmil itu pendampingan ke kebun-kebun anggota. Dari situlah terlihat ada beberapa kendala, utamanya di suplai bibit. Ada kendala karena tidak semua orang mempunyai keterampilan yang cukup untuk melakukan penyemaian. Kalau bibit tidak kontinu akan terjadi stuck di produksinya. Karena itulah kemudian pada 30 Januari 2021 kita melaunching Rumah Bibit Musiraha. Rumah Bibit Musiraha ini tujuan utamanya adalah menyuplai bibit sayur-sayuran yang akan digunakan oleh komunitas dan bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau. Waktu kita launching 30 Januari itu sudah tersedia lebih dari 7.000 bibit semayan. Ini sudah yang semayan keberapa kalinya. Ini ada bayam, bayam merah, bayam hijau, bayam batik, sawi, selada, ada tomat, ada terung.
Kebun Kodim ini kita pilih sebagai lokasi percontohan. Ini kita mulai di Juni 2020. Disinilah kemudian teman-teman belajar yang prakteknya langsung di lapangan. Jadi ini ditata sedemikian rupa. Ukurannya hanya 10 kali 20, tapi bisa banyak sekali jenis tanaman yang ada. Di ini ada 3 jenis metode budidaya di sini. Ada hidroponik, kemudian ada vertikultur, dan ada yang menggunakan bedengan. Jenis tanaman yang ada saat ini ada selada merah, sawi sendok, kangkung, ada samhong. Nah, di lahan ini ada tomat, terong, cabai, dan ini sudah berapa kali panen. Dan hasil panennya biasa dibagikan ke anggota komunitas, ke masyarakat, ke anggota kesatuan juga di Kodim. Kemarin ada beberapa keluarga atau teman yang positif COVID-19, keluarganya ini kita suplai bahan sayur dari kebun Musiraha ini. Ya, secara pribadi saya sangat senang ya dengan adanya kegiatan ini. Selain tidak usah belanja ya ibu-ibu yang di rumah ini gitu kan, untuk ketahanan pangan. Kami juga sebetulnya dari Persis sendiri memang ada himbauan untuk ketahanan pangan di rumah masing-masing. Jadi dengan adanya kerjasama dengan komunitas di sini, saya sangat senang dan saya sangat bangga sekali. Di sini sebetulnya sudah banyak sekali ya yang dihasilkan. Ada selada, kangkung, terus waktu itu sawi di sini juga, kacang panjang juga pernah kami panen, dan yang hasilnya bibitnya sangat bagus ya. Kalau di dalam asrama kami sudah menghimbau kepada ibu-ibu, di koramil juga kami sudah ada himbauan. Mungkin untuk di luar, mungkin saya juga himbau untuk semua masyarakat untuk menanam di pekarangan rumah. Mungkin ada juga bisa obat ya. Nah, toga. Bisa bagus juga, sayuran, sehingga ibu-ibu mungkin tidak perlu belanja lagi, bisa tinggal petik kalau untuk memasak.
Sebenarnya kegiatan ini bermula saat kita mengalami masa pandemi COVID awal tahun 2020. Jadi itu dengan posisi kita merupakan daerah kepulauan yang mungkin apabila terjadi lockdown akan membutuhkan sumber daya untuk pangan yang bisa mandiri tanpa ada bantuan dari tempat lain. Sehingga dari kondisi tersebut saya berinisiasi bersama teman-teman dari komunitas untuk membuat konsep kegiatan Ayo Berkebun. Di situ kita mulai memberikan penataran pembelajaran kepada beberapa teman-teman. Awalnya peserta itu 24 orang yang ikut. Kemudian dari situ kita mulai membuat sampel contoh kebun yang ada di Kodim. Setelah itu kita buat contoh kebun di masing-masing rumah, sehingga pada saat itu kondisi kita tidak boleh keluar kemana-mana, stay at home, tapi kita tetap bisa menghasilkan dan kita bisa tetap produktif walaupun tetap di dalam rumah, tidak ada kegiatan keluar, sehingga keluarga itu sendiri bisa memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus keluar rumah dan cukup dengan membuat kegiatan berkebun di pekarangan atau halaman rumah. Namun setelah kita melihat hasilnya pada saat sekarang ini, yang alhamdulillah sudah bisa menjamur, kan komunitas tersebut sudah lebih dari 100 orang dan hasilnya pun sudah banyak yang merasakan, ya, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun yang lain, sangat-sangat banyak manfaatnya. Sehingga ya, saya berharap teman-teman yang sudah bergabung di sini tentunya akan tetap melanjutkan kegiatan tersebut. Bagi yang belum, silakan bergabung dengan kami di Bobo Family. Kami terbuka untuk siapapun, kita tanpa ada batas, ya, tanpa ada gender, tanpa melihat suku, agama ataupun yang lainnya. Semuanya komunitas ini kita buka untuk secara luas. Karena sudah semakin banyak teman-teman yang ikut gerakan ini, yang kita sedang rancang ke depan pasar komunitas. Oh gitu ya? Ya. Jadi sudah ada beberapa teman yang sedang budidaya, kan harus dipikirkan lagi manfaat ekonominya. Iya, ekonominya betul. Kalau manfaat pemberdayaannya pangannya sudah dapat, sudah siap, sehat untuk keluarga, manfaat sosialnya sudah dapat. Teman-teman ikut mensupport lingkungan, keluarga, tetangga, berbagi dengan hasil panen. Kita saksikan aktivitas dari komunitas, dan ini luar biasa ide dari Pak Dandim membuat rumah bibit sekaligus untuk menjadi bahan bagi siapa saja yang ingin melakukan hal seperti ini untuk memanfaatkan lahan pekarangan sehingga produktivitas itu tetap ada meski di masa pandemi. Ini karena tadi sudah panen di tempat yang sama, sekarang diganti. Oh, diganti lagi. Oh, langsung ya. Jadi setelah panen bisa langsung, yang penting bibitnya sudah ada. Ya. Jadi instalasi pembesaran, penyemaian jalan. Sehingga pada saat panen bisa langsung ganti. Jadi keberlanjutannya
Ini jalan ya, ini kan tadi yang tempat panen tadi nih. Ya. Sekarang Langsung diganti bibit baru. ayam. Ayo. Yang akan diganti dengan bayam merah, bayam hijau, dan bayam batik. Oh iya, ya karena di sini tadi itu kangkung. Masing-masing punya waktu ideal standar. Hmm. Untuk kangkung bayam, dia di kisaran waktu 3 minggu sampai 4 minggu. Oh gitu. Kalau sawi, selada, dan sejenisnya itu di referensinya itu 45 hari. Itu terhitung sejak pindah tanam. Oh gitu. Jadi ini hitungannya semayan. Di istilah menanamnya HSS, hari setelah semai. Jadi Hari ini semai setelah yang ini semai. kurang lebih 10 hari. Ini bibit ini. Bibit ini sejak di semayan. Hari pertama dulu belum tumbuh berarti kan? Belum, masih biji. Sekarang ini usia 10 hari. Usia 10 hari setelah Dipindahkan sekarang. Nanti terhitung hari ini sejak pindah, maka sebutannya hari setelah tanam. Hari setelah tanam. Kalau bayam kurang lebih 4 minggu setelah tanam sudah bisa panen. Oke. Ini nanti prosesnya diambil, pisahkan. Jadi untuk mempertahankan keberlanjutannya pada saat pindah tanam begini, menunggu di pembesaran, semaian untuk bibit selanjutnya sudah mulai disemai. Biasa juga untuk memelihara keberlanjutan, dibiarkan sebagian begini panen, sebagian pembesaran. Jadi keberlanjutannya Jadi dia istilahnya non-stop ya. non-stop panen. Kalau hidroponik. Bisa diatur waktu menyemai dan waktu panen untuk menjamin kontinuitasnya. Tapi semua jenis tanaman begini caranya ya, karena sehari setelah panen itu ya, hari setelah diusahakan sejak pada saat panen tanaman penggantinya sudah siap, sehingga tidak ada kekosongan di instalasi. Kalau air kami menggunakan ember 80 liter untuk penyuplai nutrisi. Untuk instalasi sebanyak kurang lebih instalasi ini sebanyak 76 lubang. 76 lubang tanam. Kalau untuk masih umur semayan begini, pindah semai begini, kebutuhan airnya memang tidak terlalu besar. Tetapi apabila akarnya sudah banyak dan besar seperti ini, untuk ember 80 liter ini paling lama dicek 3 hari sekali. 3 hari sekali, biasanya air bersama nutrisi sudah harus ditambah lagi ke embernya. Guys, ternyata guys, sama saja kita ke Wameo ini guys. 2 hari masih aman. Masih kita itu ada lagi di belakangnya penjelajah. Oke, ini di lahan milik Kodim, pegang dulu. Dan di sini sudah ada apa ya, tempat rumah bibit bagi Anda yang punya keinginan. Silakan dengan teman-teman ini Bobok Creative Space ini langsung membuat beberapa kegiatan. Ada namanya, kalau yang ini farmer milenial, para petani-petani milenial dari kaum semangat. Jadi sekali lagi, untuk memanfaatkan lahan sebenarnya tinggal keinginan. Buktinya ini sudah jadi percontohan. Di Kodim yang mau menyaksikan boleh mampir di sini nanti, karena di sini juga ada bibit-bibit yang bisa mungkin direkomendasikan untuk Anda bisa mengembangkan. Seperti yang ini sudah tadi kita baru panen, ini sudah langsung bisa diganti lagi dengan bibit yang baru. Jadi untuk tidak
membuat kekosongan instalasinya, begitu panen langsung ganti lagi. Artinya bibit, proses pembibitan berjalan juga. Oke. Khususnya di masa pandemi ini, tentunya kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Ini juga bisa recommended untuk membantu atau meringankan masalah ekonomi keluarga. Oke.